Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wansurna 'alal kafirin. Allahumma ya man huda ahlul khair wa a'anahum 'alaih. Ridna Allahumma al-khair wa a'inna 'alaih. Allahumma hadza minka wa bika ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah, jamaah Majelis Alim Ilmu Fiqih Masjid Al-Muhajirin Afi rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-17 daripada bulan Safar, Zafarul Khair, kita kembali dikumpulkan Allah, dipilih Allah, dikumpulkan Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perkumpulan ini. Dan sebelumnya minta maaf kepada segenap jamaah bersama pengurus masjid atas tidak hadir kami dua kali pertemuan. Mengenai ada kesibukan dua kali di luar kota. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa dikumpulkan Allah kembali. Mudah-mudahan tersebut Allah sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa istiqamah menghadiri majlis-majlis yang penuh berkah yang bisa menyelamatkan kita dari muka dunia dan akhirat, yang memberikan keberuntungan yang teramat sangat luar biasa dari ganjaran pahala, ampunan dosa dan diangkat derajat kita di sisi Allah. Dan yang terpenting daripada duduk kita di majlis taklim, Bapak hadirin, mengenalkan kita benar atau salahnya daripada ibadah yang kamu ini kita lakukan. Kalau ternyata benar, alhamdulillah, memperkuat keyakinan kita dan kita bisa teruskan. Ternyata kalau ada bisa ada kesalahan, kita bisa memperbaiki. Atau mungkin sudah benar tapi belum sempurna, bisa kita sempurnakan. Di antara penyempurnaan ibadah adalah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Pada pertemuan-pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah dalam sholat, yang merupakan sunnah di luar sholat. Di antaranya kita bahas kemarin mengenai kalau itu sholat berjamaah disunahkan kita merapikan soft dirapikan, diluruskan, dirapatkan. Lurus patokan kalau kita model sekarang pakai sejadah begini, itu tumit di akhir sejadah. Jadi patokan itu tumit, bukan kepala jari-jari. Karena ukuran jari kaki kita ini beda-beda. Tapi kalau tumit jadi patokan, maaf, kaki yang cuma mungkin 15 cm sama 30 cm akan lurus. Tapi kalau yang jadi patokan kepala jari-jari maka akan mencong, tak lurus. Ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur. Kemudian untuk orang yang sholat duduk, kita bicara di sini duduk tanpa kursi, maka posisinya dia duduk pantatnya sejajar dengan telapak kaki jamaah yang berdiri. Tapi kalau dengan kursi, di sini ada kendala. Karena orang sholat dengan kursi itu, minta maaf Bapak, kita harus duduk pelajari ilmunya. Kapan kita boleh duduk, kapan boleh kita harus tegak. Terkadang seorang itu boleh duduk, tapi tidak sepenuhnya dalam sholat. Ada orang punya kendala ketika rukuk, tertarik tulangnya, tertarik ototnya, dia tidak sanggup, sehingga dia cuma mampu merunduk dikit. Ada orang baca dengan lincah untuk sujud atau untuk berdiri naik turun dikit. Ada yang tidak bisa duduk. Nah, orang-orang seperti ini dia harus tahu, kalau memang kita benar-benar tidak mampu berdirinya, silakan dari awal sholat langsung duduk. Tapi kalau kita kendalanya tidak bisa turun untuk sujud, tidak bisa tegak untuk berdiri lagi, maka kita wajib dulu ketika memang mampu takbiratul ihram dengan berdiri, wajib takbiratul ihram dengan berdiri. Kedua, kalau kita mampu baca Fatihah dengan berdiri,
wajib baca Fatihah dengan berdiri di setiap rakaat. Ketika kita rukuk mampu rukuk dengan sempurna, tidak dengan sempurna. Ketika kita nak sujud memang itu kendalanya kita. Nak turun itu ada masalah di lutut atau di pinggang, baru kita duduk untuk sujud. Kemudian kita angkat badan kita untuk duduk sujud lagi. Begitu rakaat kedua berdiri lagi tegak normal. Kalau memang kita mampu untuk berdiri lagi tegak normal. Kalau syarat baca Fatihah itu bagi yang mampu dengan berdiri. Kalau memang sudah tidak mampu boleh dilakukan dengan cara duduk. Nah, tinggal masalah posisi kursi ini memang kadang-kadang jadi kendala. Kalau dia tadi tegak, bapak kursinya dibariskan dengan sejajar uang yang kaki uang sholat, maka dia tegak di depan uang posisi dia. Kalau dia tegak di sejajar dengan uang, kursi ini sampai di atas jajar belakang. Menurut inilah dilema. Memang zaman dulu jarang orang pakai kursi. Nah, sedikit solusinya untuk yang pakai kursi memang seperti yang sering kita dapatkan termasuk kursi di juga alhamdulillah, ambillah posisi di pinggir sholat itu. Sehingga kalau pernah ada yang jadi korban cuma sok paling ujung tadi di sok kedua yang memakan dengan bangkunya kita. Kemudian untuk duduk di dewek Bapak Hadiahullah masih lebih afdal seorang itu sholat sambil berpegangan dia mampu ketimbang dia duduk. Aku kalau tegak dia tidak pegangan tidak sanggup, tapi kalau berpegangan sholat di pinggir dinding dekat jendela dekat lemari megang, aku bisa berdiri bertahan. Maka berdiri sambil berpegangan itu lebih afdal ketimbang dia duduk. Baik, ikhwan rahimahullah, kemudian merapat ke soft. Ini sudah sering kami sampaikan. Memang kita kadang-kadang terbawa macam tadi kondisi kita ada celah kosong. Kosong tadinya di sini, yang sini bergeser, sana bergeser, ada 20 bergeser. Panjang ceritanya. Seharusnya ketika celah itu mampu diisi seorang yang belakang yang maju, bukan kita bergeser. Kalau bergeser itu 24, kalau maju paling 6 belakang. Maju sikap, belakang maju lagi, belakang maju lagi, selesai. Paling 5 soft kita. Tapi kalau tadi 20, baca, ya ujungnya masih kosong, yang belakang maju juga masih. Jadi begitu caranya. Ketika celah itu satu orang, maka jangan geser, panggil belakang maju ke depan. Nah, di sini saya sampaikan hadis yang luar biasa. Kita kadang-kadang malas untuk maju. Malas padahal itu kesempatan dapat berebut soft depan itu diajar kepada baginda Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang mengatakan ma min khatwatin a'zam ajran min khatwatin ma syaha rajulun ila furjatin fi saffin fil fasaddaha. Rawahu Imam Bazzar. Rasul mengatakan ma min khatwatin a'zam ajran indallah. Tidaklah ada langkah kaki yang berpahala paling besar di sisi Allah kecuali adalah langkah kaki seorang yang menuju celah yang kosong dalam shaf untuk mengisinya. Jadi 3 langkah kita maju ke depan itu pahalanya besar. Kadang kita sungkan, apalagi minta maaf Pak, ya kita letakkan sejadah, nak ngangkat sejadah dan pindahkan sungkan kadang kita. Padahal pahalanya besar. Ya, majunya kita 2 langkah, 3 langkah itu lebih afdal besar ketimbang kita membiarkan shaf itu kosong, dan itu pahalanya sangat luar biasa. Saddul farad, tutup yang kosong, rapatkan. Kemudian disunahkan juga kalau kita sholat, kalau bisa dari awal sampai habis arahkan kaki kita menghadap kiblat. Kemarin juga saya jelaskan tentang disunahkan memakai lidah, disunahkan memakai imamah. Itu semua sunnah dan bisa kita lakukan baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Adapun penekanan sholat pakai imamah itu lebih ditekankan lagi untuk sholat Jumat. Jadi kalau bapak ya kita biasa sholat pedagang di pasar, orang kantoran, kalau memang kita kadang nggak pede nampil dengan sunnah Nabi. Ya, sebenarnya sunnah pakai imamah di hari Jumat. Walaupun kita bukan ustaz, bukan kiai, cuma memang identik pakai lidah ini seakan-akan ustaz. Padahal boleh-boleh saja bapak tak nunggu balik haji Pak. Ya, nak pakai selendang ini sunnah Rasulullah. Pakai imamah juga boleh-boleh baik kita. Ya, memang cuma identik imam itu biasa untuk orang alim, padahal dia sunnah Rasulullah SAW. Tapi Bapak hadirin rahimahullah, termasuk yang disunahkan ketika sholat memakai wangi-wangian. Nah, kemarin juga sudah kita jelaskan wangi-wangian ini kalau untuk anak boleh warnanya agak tajam, baunya agak tajam, semerbak. Tapi kalau untuk perempuan jangan yang semerbak. Kemudian untuk di bulan Ramadan memakai wangi-wangian untuk sholat
sunnah-sunnah di luar sholat atau sebelum sholat. Karena kita masuk pada bab menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat ketika kita sedang sholat. Sebagian alhamdulillah berjalan kemarin tentang pembahasan tentang rukun-rukun sholat kita bahas dan sudah sebagian saya jelaskan, saya share di situ. Nah, sekarang kita baca secara urut. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul lati fi athna'is salat. Sunnah-sunnah yang disunahkan ketika sedang sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang pertama, mengangkat tangan, raf'ul yadain. Mengangkat tangan ini ada beberapa letak di dalam sholat. Tanpa mengangkat tangan sama sekali sepanjang sholat kita sah. Kan kita mengangkat tangan banyak Pak, ada beberapa gerakan ketika kita diminta untuk melaksanakan mengangkat tangan. Seandainya ada sholat, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, tidak pernah mengangkat tangan, sah sholat. Tapi ya buruk karena tidak mencontoh dengan sempurna bagaimana Nabi sholat. Sementara Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu ada di Rasulullah, tapi sahabat yang menyaksikan. Sahabat menyaksikan tabi'in, menyaksikan sahabat, tabi'in menyaksikan tabi'in, terus sampailah kiai ulama habaib guru-guru kita menyaksikan gurunya, terus nyambung kepada Rasulullah dan sampailah kepada kita. Jadi kita ini belajar sholat bukan cuma teori tapi juga praktek. Inilah berkah kita sholat berjamaah. Masyaallah, beberapa beliau bisa lebih arba'ah ada 4. Pertama ketika takbiratul ihram. Angkat tangan sudah pernah kita bahas, tapi saya ulangi di sini. Untuk laki-laki sunahkan direnggangkan, bukan ngepit ke ketiak. Kalau perempuan sunah ngepit ketiak. Ya ibu-ibu, kalau perempuan begini, tapi kalau untuk laki-laki direnggangkan. Allah. Telapak tangan menghadap kiblat. Jangan dirapatkan, jangan pula terlalu direnggangkan. Tidak kecengkang lurus, agak sedikit merunduk. Ini yang disifatkan oleh sahabat ketika mereka menyaksikan baginda Rasulullah mengangkat tangan. Jadi ditarik sampai sejajar dengan telinga. Maaf, bukan harus menyentuh telinga. Aduh sampailah. Nah, baru jadi. Nunggu nyenggol dulu, tidak. Sejajar dengan telinga. Angkat tangan kita, Allahu Akbar. Nah, ngangkat tangan, mulana. Jadi maaf Bapak, Ibu bukan ada muka. Karena doa macam Allahu Akbar. Dapat fadilah sunnah, ngangkat tangan dapat. Cuma kurang sempurna. Sempurnanya tangan ngadep kiblat, agak merunduk, tidak rapat, tidak renggang. Ditarik sampai sejajar dengan bahu dan telinga. Baru tarik lagi ke depan. Kalau ada yang angkat tangan macam ini, Allahu Akbar, dapat pahala, tapi tidak sempurna seperti yang tadi. Ada juga macam ini, Allah, pucuk tangan. Ya, ada macam ini kan? Allahu Akbar. Ada lagi macam ini. Macam-macam gawe manusia. Ya. Nah, ini semua dapat fadilah angkat tangan, tapi dengan keadaan yang beda-beda. Yang sempurna seperti diucapkan dalam kitab seperti tadi. Diangkat tangan sampai sejajar dengan telinga, baru balik ke depan. Tangan tidak mengkung, tidak lurus kencang, tapi agak merunduk. Tidak terlalu dapat, tidak perlu direnggangkan. Renggang sedikit baik. Tarik Allah. Di 4 disunahkan mengangkat tangan. Pertama ketika takbiratul ihram. Kedua ketika kita indah rukuk, nak rukuk. Allahu Akbar, nak rukuk mengangkat tangan. Ketiga iktidal, sami Allahu liman hamidah. Nah ini tolong Pak perhatikan, jangan tangan biarkan berayun. Kalau biarkan berayun dalam mazhab Syafi'i bisa membatalkan sholat. Jadi kalau kita sami Allahu liman hamidah, nah mantap macam budak baris berbaris dengan upacara kalau lagi. Mantap. Jangan biarkan ayat ke belakang. Kalau ayat ke belakang maju lagi ke depan. Ini terus solusi jadi 4. 1, 2, kali 2, 4. Kalau kita dengan sadar melakukan batal, kita tahu masih kita lakukan juga bisa membatalkan sholat. Apalagi meraih maju mundurnya. Sudah maju naik saru puluh pas sujud. Ya, pas sujud naik saru, nyinjit gamis. Alang banyak gerakannya itu bisa membatalkan sholat. Jadi ngangkat tangan sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah. Kemudian wa idza qiyam min tasyahhud awal. Ketika kita sudah
Iktidal, sujud tidak ngangkat tangan. Duduk atau sujud tidak ngangkat tangan, sujud lagi tidak ngangkat tangan. Berdiri dari sujud rakaat pertama pun tidak ngangkat tangan. Jadi jangan ngangkat tangan. Kalau setiap tegak ngangkat tangan dia. Nah ini kita perlu jelaskan biar kita tahu jadi tidak dilakukan kesalahan. Dari rakaat pertama berdiri Allahu Akbar, tidak sunnah ngangkat tangan. Kapan sunnah? Ketika dari tahiyat awal. Kalau kita dari tahiyat awal baik salat maghrib atau salat yang 4 rakaat itu baru disunnahkan. Habis selesai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, baru ngangkat tangan. Jadi adanya yang keempat itu ketika dari tahiyat awal menuju rakaat ke-3 itu sunnah dan tidak ada kecuali itulah sunnahnya. Yang ngangkat tangan. Nah, ngangkat tangan ini pun sama sunnahnya kalau kita terapkan dalam sholat jenazah. Sholat jenazah sama ngangkat tangan ini sama Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga sholat lebaran sama sunnahnya caranya. Ya, seperti itu juga sunnah. Kemudian mengangkat tangan hukum sunnah kalau ucapan Allahu Akbar ada 2 hukum. Kalau takbiratul ihram hukumnya wajib, rukun qauli dalam sholat. Tapi kalau yang selain yang kan 4 takbiratul ihram, ketika nak rukuk, ketika iktidal, sama ketika kita berdiri dari tahiyat awal, ini mengucapkan Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada orang ucap Allahu Akbar dan angkat tangan, sah sholatnya. Ada orang angkat tangan dan ucap Allahu Akbar, sah juga. Ya, begitu iktidal kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ada orang tak ucap sami Allah, tegak beda, membisu, sah tetap sholat karena perkara-perkara yang sunnah. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah, yang berikutnya yang disunnahkan wad'ul yadil yumna ma'a asabi'ima al-ku'i yusra ghabidan laha asfala as-sadr al-kuh wal-idham. Kemudian disunnah mendekat Allahu Akbar, ini sunnah. Kalau kita tidak mendekat tangan kita lebih sah, tapi hati-hati tangan galak goyang. Jadi sunnahnya didekat. Ada madhab yang tidak mensunnahkan, dia tetap molor. Kalau salah madhab Maliki, dia tangannya tetap molor. Maaf, ada juga yang berseberangan kepahaman dengan kita dan kita mereka disesat kelompok Syiah. Syiah tangannya begini kalau sholat, tapi jangan kita langsung melurus setiap orang sholat seperti ini Syiah. Ya, kita pun boleh sholat tangan molor macam ini. Ya, dalam madhab lain pun begini mereka sholat. Cuma kalau kita dapat satunya tangan ini telah bergoyang. Jadi sunnahnya memang disunnahkan oleh Rasulullah seperti ini. Nah, meletakkannya dulu posisinya, apakah di pusat, apa di bawah pusat, apa di dada, apa antara pusat dengan dada. Yang paling tepat antara pusat dengan dada. Ada orang di sini Pak, boleh. Ada orang pasti pucuk pusatnya, tidak antara pusat dengan dada. Ada yang menutup pusat, boleh, tapi yang tidak boleh di bawah pusat. Nah, bawah pusat itu mungkin sakit daripada kuyuh ya, jadi letaknya begini. Nah, tidak boleh disunahkan belok ke kiri begini, ya, tidak boleh ke kanan begini, lurus di tengah antara pusat dengan dada. Itu yang paling kuat pendapat ulama. Ya. Kemudian kalau bisa tangan ini ketemu antara ini sama ini. Nah, begini. Cuma kadang-kadang kondisi maaf orang yang badannya gendut agak kepot lagi dia Pak. Tangan ini agak cium lagi dia. Tidak apa-apa, megang macam itu pun jadi. Ya, kalau terlalu besar badan tadi, megang macam itu tidak apa-apa. Lebih banyak maju lagi, kalau bisanya ketemu ini sama ini tadi. Nah, ini yang lebih afdal. Adapun tangan ini megangnya macam-macam pendapat ulama. Ada yang begini Pak. Dua itu mengisyaratkan syahadatain kata mereka. Jadi begini. Ada juga yang begini, megang yang genggam bulat. Ada yang satu begini, bebas. Intinya mendekap tangan ini. Yang penting kanan di atas kiri, jangan dibalik. Ya, kalau dibalik dapat pahala mendekap, tapi tidak dapat pahala meletakkan kanan di atas yang kiri. Karena ini ada dalil hadis Rasulullah. Sahabat itu pegawai Nabi diingatnya,
lalu disampaikan kepada yang tidak nengok. Nah begini jadi, pegang begini. Macam ini juga boleh. Cuma kita biasa kalau sekejap kalau sudah menganggap tuh ikat macam ini. Dua macam ini banyak ulama mensunahkan jadi dua sih. Ya, sekali lagi boleh dia mundur sedikit seperti ini. Ya, jangan bolong. Nah, macam ini. Ya, ini kadang-kadang orang yang malas-malasan sholatnya. Malah ngentok sini. Nah, biasa berlepas habis kenyang makan buku. Ya, sholat gang-gang. Disifatkan mereka sahabat Nabi itu ketika sholat ketika bikin sholat sufuhum as-sufuhum kita. Baris mereka ketika tidak sholat seperti baris ketika perang, rapat gagah, tidak lentak-lentok. Baik. Lalu an-nadhar ila mawdi' sujud disunahkan kita sepanjang sholat memandang tempat sujud, kecuali ketika sedang mengucapkan kalimat syahadat. Ketika tahiyat dari awal sholat memandang tempat sujud, Pak. Ya, kalau memandang depan makruh, kecuali ada khilaf ulama ketika kalau kita sholat di hadapan kita Ka'bah Baitullah. Nah, memandang Ka'bah itu sunnah. Ada khilaf ulama mengatakan ketika sholat di depan Ka'bah disunahkan memandang Ka'bah. Namun sebagian banyak ulama mengatakan tetap memandang tempat sujud ketika kita kalau memandang Ka'bah tadi melihat orang yang tawaf, orang warabi itu mengganggu kehusyukan sholat, maka memandang tempat sujud lebih utama. Tapi kalau kita pas depan Ka'bah yang di shot depan, tidak ada orang yang akan mengganggu kita sholat itu, maka memandang Ka'bah dianjurkan lebih afdal. Walaupun tetap sebagian ulama menganjurkan memandang ke tempat sujud. Jadi kalau memandang tempat sujud, kita di depan Ka'bah, di luar Ka'bah tetap disunahkan. Tapi untuk di depan Ka'bah, kalau memang tidak ada penghalang antara kita dengan Ka'bah, pas depan Ka'bah disunahkan memandang Ka'bah. Karena memandang Ka'bah saja nilainya ibadah. Kemudian memandang tempat sujud ini kita lihat terus tempat sujud. Termasuklah ketika kita sedang rukuk. Cuma rukuk ini ada dua pendapat ulama. Karena posisi rukuk itu kalau kita memandang tempat sujud, kepala kita akan nyungat jadinya. Jadi boleh memandang sejarisan dengan dada. Ketika rukuk kita memandang bawah dada kita, berpindah pandangan, tapi tetap memandang ke arah bawah. Kalau nyungat makruh hukumnya. Nyungat makruh. Jadi mantap. Sholat ngadep kiblat, yang wajib ngadep kiblat itu dada kita. Kepala disunahkan. Kalau ada orang sholat tangan kepala noleh kanan, noleh kiri, selagi gerakan ini tidak berutuh, tidak batal. Tapi kalau sudah nolehnya batal. Melirik pun makruh. Jadi jangan melirik kanan, melirik kiri, lihat depan, jangan lihat ke tempat sujud. Kecuali ketika kita sedang tahiyat, baik tahiyat awal, tahiyat akhir, begitu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, illallah jari baru diangkat, mata dan tempat sujud memandang jari, pindah. Nah, tadi ada kita ada tempat sujud. Begitu sudah asyhadu an la ilaha illallah. Illallah yang baru diangkat dan pandangan kita memandang jari sampai selesai tahiyat baru balik lagi ke tempat sujud. Memandang tempat sujud. Kemudian disunnahkan sholat itu jangan mejem. Ada orang sholatnya mejem, kunci dia khusyuk, tidak. Jangan nipu diri sendiri, Pak. Kalau sudah mejem itu macam-macam dari awal. Kecuali kalau memang kita sholat di depan kita pemandangan yang memang bakal merusak. Macam-macam. Oh, walau budak kecil mana tahu. Maaf, ya saya dulu pernah masih muda lah, Pak, sholat di Masjid Agung. Banyak saya lihat orang-orang itu yang sholat terlambat dia beli koran, jadi ini sejadah. Daripada dia macam koran sambil sholat, dia beli. Kadang-kadang maaf Pak, di gambar koran itu gambar semangku, gambar betina, dan benar gambar macam-macam. Nak sholat, dia makin alas tak bawa sejadah, beli koran dengan gambar macam itu. Ada yang agak bagus sedikit dibalikin koran tadi, sehingga dia rusak konsep itu. Tapi kalau gambar itu masih. Nah, kalau memang tengok gambar atau gambar tidak benar, dia mejem. Masa sampai ibadah sambil bermaksiat, mejem. Kondisi seperti itu boleh kita mejem. Ya, tapi kalau tidak ada kendala apapun, maka mejem itu hukumnya makruh. Buka mata kita, pandang tempat sujud.
itu lebih afdal. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian disunnahkan dalam sholat itu ada yang namanya sakta. Sakta itu berhenti sejenak dari bacaan, tidak dengan pas nyambung galau-galau. Contoh mau bacaan tanpa sakta sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung. Sebetulnya yang afdal itu harus sakta, berhenti sejenak. Jadi kalau kita nulis itu harus spasi. Pertama, Allahu Akbar, stop dulu. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Selesai dari kita, stop dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Stop lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Stop dulu kan? Sakta ini sunnah. Stop dulu waladdallin. Jangan langsung nyampe, kita nyampe waladdallin. Seharusnya sakta. Baik kita ngaminkan imam atau itu sholat ketika sholat bacaan kita dewe. Jadi langsung disambut kami itu boleh sah, cuma abdulnya disekat, namanya sakta. Selesai waladdallin. Bismillah. Ini salah belum? Tapi tidak batal. Ada jeda lagi, ada sakta lagi. Selesai waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sholat DWA atau itu sholat dalam berjamaah, tidak ada serta. Terakhir setelah akhir ayat dengan rukuk. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Tidak langsung. Ini kadang-kadang maaf kita dapatkan mereka suka langsung. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sah sholat, tapi kurang sempurna. Ada jeda, ada sakta. Sebentar tidak lama. Tarik nafas cukup. Atau dengan kata ucapan subhanallah. Jadilah. Itu sunnah. Ya kalau kita harus lewat itu ya sudah. Tapi sayang sunnah-sunnahnya mendapatkan nilai pahala ibadah kita dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakta itu berada di 6 tempat. Pertama antara betul ihram dengan doa iftitah. Kemudian antara doa iftitah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan suratul Fatihah. Kemudian suratul Fatihah akhir Fatihah dengan kalimat amin. Amin dengan surat dengan rukuk. Ada 6 tempat kita sudah kisah sakta. Kemudian baca doa iftitah, termasuk sunnah dalam sholat membaca doa iftitah. Doa iftitah disunnahkan di setiap sholat, semua sholat wajib atau sunnah kecuali silap. Tidak disunnahkan ketika sholat jenazah. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, sholat lebaran, sholat kusuf, sholat apapun disunahkan doa iftitah kecuali sholat jenazah. Doa iftitah itu banyak Pak. Yang kita tahu di antara ada 3. Yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i gabungan dari 2 riwayat hadis Rasulullah. Rasul mengajarkan kepada sahabat, Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati. Boleh diawali inni wajjahtu. Atau tidak pakai ini juga boleh. Pakai inni wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ardh. Boleh. Tanpa ini langsung wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ardh. Ini langsung Nabi ngajarin. Nah, kejadian satu hari Nabi sholat bersama sahabat. Begitu Nabi takbir Allahu Akbar, ada seorang sahabat di belakang Pak, wong dusun, badui dalam bahasanya. Dia ini Masya Allah, hatinya lagi hidup memuji Allah.
Dia bacanya agak keras sampai kedengaran oleh Rasulullah dan sahabat yang hadir. Nabi Muhammad belum mengajarkan, tapi ini orang bikin mewek. Ya kan, kadang kita tahu Nabi tidak mengajar, tidak boleh. Tidak semua yang Nabi tidak mengajar tidak boleh, Pak. Ya, dakwah zaman Nabi dari kamu tahlilan maulid Nabi. Tidak semua yang tidak diajarkan Nabi itu tidak boleh. Selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah adalah dasar hukumnya, maka itu boleh kita lakukan. Balik ceritanya. Begitu selesai sholat, Nabi selesai doa zikir, Nabi berbalik badan, lalu Nabi bertanya, siapa tadi ketika awal sholat mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan sin Pak ya, katsira bukan kasiro. Kalau kasir itu artinya hancur, kalau katsir artinya banyak. Katsira bisa. Hamdan katsira subhanallah wa asila. Begitu Nabi bertanya, hamba Allah ini, nah kalau salah ini, mau kak dimana Nabi? Dia jawab, sahabat yang duduk di sholat depan oleh belakang atau sholat dari belakang. Nabi tanya lagi, siapa tadi? Kata Rasulullah. Daripada kaget di mana? Hanya ngaku sahabat. Ada ya Rasulullah. Yang kau sahabat bakal tegur Nabi. Ada kan? Ternyata subhanallah Pak. Ini lihat Pak, kita tengok Pak. Bagaimana agungnya sunnah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? A'jabani du'a'ak. Sungguh mengagumkan aku doa yang kau baca tadi. Kenapa? Demi Allah kata Rasulullah, ketika aku takbir sholat dan kau mengucapkan kalimat itu, futihat sab'a abwab sama, terbuka 7 pintu langit. 7 pintu langit terbuka dengan bacaan yang kau baca itu kata Rasulullah. Saudara, maka Nabi pun menganjurkan sahabat yang untuk ikut membacanya. Nah, jadi 2 riwayat Pak. Satu yang kejadian ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, bukan sin, wa asila. Asila tadi sore maknanya Pak. Bukratan subuh pagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini satu riwayat hadis. Lalu yang hadis yang memang Nabi mengajarkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang terbalik-balik Pak ya. Nah, ini 2 digabung oleh Imam Syafi'i jadi kesikop. Nah, kalau Bapak pengen melaksanakan sholat, kadang-kadang Bapak kita kalau sholat sunnah, kita pakai kita buang. Kalau sholat sunnah nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kita pakai, padahal itu sunnah Rasulullah. Nah, kalau kita masuk ke kepanjangan, contoh maaf, imam sholat tarawih, di mana-mana sholat tarawih kata imam tidak pakai doa iftitah, padahal itu sunnah Rasulullah. Kita ini diajarkan ulama, fatilam taf'al kul wala tatrukul. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan semua, jangan dibuang semua kata mereka. Itulah sekarang kita dapat ilmu Pak malam ini. Ternyata itu ada 2. Maka kalau kita masuk kepanjangan sholat tarawih apa tadi? Itu resiko. Yang pendek jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk Fatihah. Jadi jangan dibuangnya. Ini sunnah Rasulullah tadi kita sudah sampaikan, fadilahnya luar biasa. Sampai Nabi kagum, mengagumkan aku doa yang kau baca kata Nabi. Kenapa? Aku saksikan 7 pintu langit terbuka dengan izin Allah. Saudara, ini bacaan yang sunnah bisa membuka pintu langit. Bagaimana dengan surah Al-Fatihah? Bagaimana dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Nah, kemudian ada lagi sikap lagi Pak, yang mungkin kita jarang pakai, tapi rekan-rekan kita yang maaf, yang mereka ikut dalam Muhammadiyah misalnya, kelompok Muhammadiyah menggunakan doa iftitah yang riwayat yang ketiga, Allahumma ba'id baini baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu juga sunnah Rasulullah, ada dalilnya, boleh kita pakai. Ya, cuma kalau kita yang sudah terbiasa dengan yang diajarkan oleh, ya tidak hanya NU, itu semuanya Pak, ya sama. Walaupun ada yang berbendera NU, ada yang tidak ya, itu makanya Allah berbendera sama ini wajah. Atau dalam bentuk Allahumma ba'id baina baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqi khataya kama naqita al-thawb bil nas Allahu wasina bil khataya bil ma'ithati wal maghrib. Mirip seperti doa mayit. Kalau kita menjalankan jenazah, ya mirip.
Di sini Allahumma ba'id baina khataaya, Allah jauhkanlah aku dengan kesalahan. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, seperti kau jauhkan antara barat dan timur. Doa ini cantik dan ini hadis Rasulullah juga. Nah, contohnya ada 3 ini, kita bisa pilih. Ya, kalau bapak kapan-kapan pakai 3-3-nya boleh. Kalau sholat sunnah dewean, tapi jangan nyemami sholat pakai 3-3-nya. Panjang tertajil untuk jamaah. Ya, kita pakai yang standar, Allahu Akbar kabira sama wajah itu di belakang. Atau sekali-sekali kalau mau kita pengen jalan ke sunnah Rasulullah, pakai Allahumma ba'id baina khataaya wa ba'da masyriq wa maghrib Allahumma laki khataaya sampai selesai kita boleh baca. Tapi doa iftitah. Nah, doa iftitah ini ikhwan rahimahullah hukumnya sunnah. Anda boleh lakukan ketika kondisi memang masih aman. Dalam makna tidak bakal tertinggal sholat berjamaah dengan imam. Imam sudah masuk sholat, imam Allahu Akbar, amin. Kita baru masuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tahu imam sudah baca surat. Qul ya, bukan panjang. Jangan baca iftitah. Lepas tinggalkan ini sunnah ini, kejar yang wajib baca Fatihah. Salah besar kalau kita mempertahankan yang sunnah, akhirnya Fatihah kita tidak sempurna. Kita baru alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah rukuk. Lebih afdal kita menyempurnakan Fatihah, tinggal ke doa iftitah itu. Begitu Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Apa imam sudah baca surat? Surat itu juga pendek. Kalau imam baca usyad subuh atau al-atak al-insan atau baca surat-surat yang panjang seperti salat subuh berjamaah, imam baca surat sejadah, kita baca takar panjang, boleh, itu masuk aman. Kalau aku baca kita baca Fatihah, apakah aku ketinggalan rukuk bersama imam, silahkan. Tapi kondisi imam itu sudah bahkan kita terlambat, maka doa kita tinggalkan. Jangan dibaca. Nah, doa kita ini untuk kita makmum yang masuk tetap disunahkan, walaupun misalnya bapak masuk ke rakaat kedua, imam tegak Allahu Akbar rakaat kedua, itu baru masuk Allahu Akbar. Tetap untuk kita baca doa kita dengan imam baca suratul Fatihah, kita baca doa kita. Kalau kita takut kepanjangan, tadi alhamdulillah kita sudah dapat ilmunya. Baca yang pendek jadilah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita tetap pencinta sunnah Rasul. Ya, dengan pendek seperti ini lalu kita langsung masuk baca suratul Fatihah. Kemudian disunahkan ikhwan rahimahullah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baik imam atau makmum. Ditekankan benar di rakaat pertama sama rakaat kedua. Rakaat ketiga keempat boleh baca, tidak pun tidak dianggap meninggalkan sunnah. Tapi rakaat pertama baik makmum atau imam disunahkan. Selesai baca doa kita, baca ini pelan lebar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita memang imam salat, kalau kita dewean baca juga pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh dengan kalimat lain. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh. Intinya ta'awudz, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan dan semua makhluk yang mengganggu. Cuma yang dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baru masuk Fatihah. Selesai Fatihah disunahkan baca amin. Nah, baca amin ini amin, amin panjang dua-duanya boleh. Panjang depan, pendek belakang boleh. Amin boleh. Pendek depan, panjang belakang juga boleh. Amin. Yang tidak boleh kalau kita masang sapu di huruf mim. Amin itu yang tidak boleh. Gitu Pak. Selesai amin baca surat. Surat itu bebas kita baca kecuali yang memang ada anjuran Nabi untuk dibaca di sholat-sholat tertentu seperti sholat Jumat disunahkan baca sabihis, kemudian rakaat kedua baca al-atak. Tidak mampu bebas baca apapun silakan. Ya, kalau untuk sholat sunnah beberapa dia disunahkan bacanya kuliah sama kulhu, termasuk sholat subuh fajar, sholat sunnah fajar kuliah kulhu. Kalau witir ada ketentuan dewe, rakaat 3 terakhir baca sabihis, rakaat 2 kuliah, rakaat ketiga kulhuwallah. Nah itu sudah aturan dari Rasulullah, kita peloi. Tapi kalau tidak mengikuti faktor kita ada apa atau kita
rusak sholat. Baca ayat dan selesai, kemudian rukuk Allahu Akbar, rukuk 10 rukuk, baca tasbih yang diajarkan di dalam rukuk. Ya, banyak juga tasbih yang disunahkan dibaca ketika rukuk, di antaranya kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Itu adalah hadis tanpa wa bihamdi. Ada lagi riwayat memang Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada lagi baca Subhana Malikul Quddus, Subhana Malikul Quddus, Subhul Quddus Rabbuna Malik, terus seperti kita sholat witir. Banyak riwayat yang bercerita tentang Allahumma laka raka'tu saja itu banyak sekali riwayat itu, Pak. Itu cuma diberikan yang ringan oleh Imam Syafi'i, kita tinggal pakai ya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, atau cuma pendek Subhana Rabbiyal Azim juga boleh, tapi sempurnakan lebih afdal Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi diulangi tiga kali. Kalau kita memang kesusu atau suatu hajat yang darurat harus kita kerjakan, boleh cukup baca sekali. Bahkan tidak baca juga apa-apa, yang penting tomak nilainya dapat. Tapi kalau ada hajat darurat, jangan meninggalkan sunnah Rasulullah. Kemudian sami'a, bukan sami'a, ain Pak, sami'a Allah, sami'a Allah, Allah telah mendengar. Siapa yang memujinya? Hamba yang memujinya. Jadi yang perlu Bapak perhatikan ada 2 titik di situ. Sami'a, bukan sami'a. Sami'allahu liman hamidah, bukan dah. Ada hak di belakang itu. Hak ini kembali kepada Allah. Jadi kalau kita mengatakan Sami'allahu liman hamidah, berarti kita mengartinya itu Allah mendengar orang yang memuji. Tapi kalau hak kita bunyikan Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Kembali dong itu kepada Allah. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini ada satu angkat tangan Pak. Rabbana wa lakal hamdu hamdan. Sami'allahu rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakallahu fis samawati wal ardi. Sebenarnya tidak disunahkan angkat tangan itu kecuali dalam kunut. Turun ke tangan kita. Memang ada juga mazhab lain, tapi Syafi'i tidak melakukan Sami'allahu liman hamidah. Balik lagi mendekat dia tangannya. Boleh baik ketimbang kita goyang-goyang tangan, mending macam ini. Aman. Baca. Paling pendek Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Sudah sampai situ ya. Itu sudah cukup. Tapi nak sebut Rabbana wa lakal hamdu min as-samawati wal ardi wa min syai'in ba'du. Ada bisa pun lagi Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan, baru min as-samawati wal ardi wa min syai'in ba'du. Kemudian baru kita sujud Allahu akbar wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan malam Senin yang akan datang insyaallah taala. Bapak dan Ibu sebelum kita tutup majelis, kami menyampaikan satu undangan dari kami sendiri sebagai pengasuh pondok pesantren Anwar Thaibah, tak jauh dari kita Bapak ya, di Desa Tanjung Pasir, Oganilir, Pemungutan. Di pondok pesantren insyaallah hari Sabtu akan ada perhelatan besar acara haul bulu kami. Kami mengundang bapak-bapak saudara-saudara sekalian, khusus laki-laki, sekaligus juga dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita doa untuk ulama dan untuk syuhada, para pejuang agama Islam, pejuang kemerdekaan Indonesia insyaallah. Dihadiri oleh banyak ulama kita dari Palembang, asatidz guru-guru, termasuk guru kami dari Bekasi akan hadir kami lagi. Undangan hari Sabtu tanggal 16 jam 9.30 atau jam 10 sampai selesai. Tempat di pondok pesantren kami di Desa Tanjung Pasir. Kalau di sini untuk Pak Logo sudah lewat Mananton, lalu lagi dikit ada gapura warna biru muda masuk. Insyaallah dari sini mungkin 4 jam tidak sampai. Kami undang semua bapak yang hadir malam ini pun yang tidak hadir tolong disampaikan jadwal sama sekali. Insyaallah hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2022 sholat jam 9.30 sampai selesai, ditutup dengan sholat zuhur jamaah dan insyaallah makan siang bareng dan ada silaturahmi dan macam-macam